Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh salawatu rabbihi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Jemaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah kita akan lanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah. Alhamdulillah, demikianlah lisan kita berucap pada malam hari ini. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa berada di tempat ini, kita bisa menjalankan ibadah-ibadah di bulan yang mulia ini, dan kita bisa melakukan segala hal yang itu semua adalah karena kembali nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita memperhatikan, kita melihat kita sekarang sudah berada di malam ke-11 Ramadan. Dan ini nikmat yang besar. Tidak semua orang beriman Allah berikan nikmat ini, apalagi orang kafir. Kita pasti mendapati ada di antara saudara kita, tetangga kita, yang Allah Subhanahu wa taala panggil dia sebelum dia selesai menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Ada. Di dekat kami tinggal ada seorang Pak RT yang dia meninggal ketika dia sholat maghrib, dan itu kemarin lusa. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita semua selaku hamba Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup ini bukan milik kita dan ajal bukan kita yang mengaturnya. Maka sudah sepantasnya ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan memberikan kepada kita kehidupan hingga di malam ke-11 ini, melainkan kita manfaatkan, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan kita melihat bagaimana ketika berada di bulan Ramadan, di bulan puasa, maka akan kita melihat ada dua ibadah yang mayoritas kaum muslimin wal muslimat melaksanakannya. Dia akan berpuasa di siang harinya sebagaimana yang kita lakukan tadi siang dan hari-hari sebelumnya, dan kita berdoa semoga Allah menerima ibadah puasa kita. Dan di malam harinya ataupun kadang di siang harinya, akan tetapi kebanyakan di malam harinya, maka akan kita hidupkan dengan memperbanyak tilawatul Quran atau membaca Al-Quran. Dan ini sesuatu yang sangat baik, suatu kebaikan. Dan kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Al-Quran yang mulia ini, Al-Quran yang mendatangkan keberkahan,
bagi kita, itu Allah turunkan di bulan yang mana kita berada pada bulan tersebut. Itu di bulan Ramadan. Betapa banyak khotib ketika sudah di bulan Ramadan, ataupun ustadz ketika dia kajian, dia kultum, setelah dia membacakan ayat perintah puasa, akan ada ayat yang dia akan baca. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Allah sebutkan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk manusia, sebagai petunjuk kita semua. Bayangkan untuk urusan dunia saja, kita ingin ke suatu tempat yang kita tidak pernah ke tempat tersebut, kita akan butuh yang namanya map. Dan Allah mudahkan yang kita hidup di zaman ini, berbeda dengan orang-orang yang hidup di zaman dahulu. Maka kita butuh petunjuk untuk kehidupan kita, jalan kita, kebahagiaan kita kelak di akhirat. Allah berikan petunjuknya lewat Al-Quran. Dan Allah jadikan Al-Quran ini sebagai penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk tersebut, dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka kita katakan, bagaimana nasib kita dengan Al-Quran? Sekarang kita mengetahui Al-Quran turun di bulan Ramadan, ataupun di ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya, yaitu Al-Quran, di malam yang penuh kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Dan kita tahu semua bahwa malam Lailatul Qadar itu pasti ada di bulan Ramadan. Kita hidupkan hari demi hari bulan Ramadan, waktu demi waktu bulan Ramadan, baik siang apalagi malamnya, dengan membaca Al-Quran. Itu sebuah kebaikan, sebuah kebanggaan, syiar yang patut kita lestarikan. Dan itu tidak hanya sebatas di bulan Ramadan saja. Kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan karena dia turun di bulan tersebut. Adapun di bulan Syawal kita tutup Al-Quran, tidak. Kita pun membacanya. Sebelum bulan Ramadan, di bulan Sya'ban kita tidak membacanya, tidak. Tapi kita sudah mulai membaca Al-Quran. Jangan sampai kita membaca Al-Quran hanya di bulan di mana diturunkannya Al-Quran, itu di bulan Ramadan saja. Akan tetapi ketahuilah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, membaca Al-Quran saja itu baik, tapi kita katakan itu belum cukup. Karena yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya kita membaca Al-Quran dari halaman pertama hingga halaman terakhir. Kita berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran saja, membaca Al-Quran. Akan tetapi ada hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari sekedar kita membaca. Karena para ulama menyebutkan membaca saja, jangankan orang mukmin, orang munafik, orang fasik, ahlu maksiat juga bisa membacanya. Akan tetapi kita naik level. Kita ingin Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk bagi kita. Kita ingin Al-Quran ini ketika dibacakan itu menjadi motivasi, penyemangat, menjadi penambah keimanan seorang hamba. Maka hal itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan at-tadabbur. Dengan apa? Dan kita mentadabbur Al-Quran. Tadabbur itu yaitu kita memahami, mempelajari, merenungkan apa yang kita baca dari setiap ayat demi ayat dari Al-Quran. Kita memahami kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran, mempelajari makna-makna yang ada dalam Al-Quran. Kita menghayati, menyelam ke dalam ayat-ayat Allah
azza wa jalla di dalam Al-Qur'an. Dan ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bukankah Allah azza wa jalla berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an? Apakah mereka tidak memperhatikan, menghayati, merenungkan Al-Qur'an? Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Seandainya Al-Qur'an ini tidak datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian akan mendapatkan banyak pertentangan, banyak perselisihan. Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada perselisihan, tidak ada pertentangan, tidak ada khilaf di dalamnya. Sudahkah kita mentadabbur Al-Quran tersebut? Sudahkah itu menjadi petunjuk di setiap kehidupan kita, untuk kehidupan akhirat kita, dunia kita? Atau di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, penuh keberkahan. Dan subhanallah, ya, ketika seorang hamba dia membaca Al-Qur'an, dia pelajari Al-Qur'an yang memang memiliki keberkahan yang banyak, dan kita mempelajarinya di bulan yang penuh berkah, apalagi yang kita cari kecuali keberkahan? Semua kita membutuhkan, menginginkan yang namanya keberkahan. Dan keberkahan itu tidak mungkin didapatkan oleh seorang hamba hanya dengan dia berpangku tangan, hanya dengan dia berleha-leha bersantai. Tidak, ada usaha yang dia harus lakukan. Nah, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan supaya orang-orang beriman memperhatikan, mempelajari, menghayati ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, dan supaya bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran. Ternyata bagaimanapun begitu banyak ayat tidak mempengaruhi hati, jiwa kita terhadap Al-Quran yang penuh keberkahan yang Allah turunkan di bulan penuh berkah, yang itu dijadikan pedoman hidup bagi setiap orang beriman. Berarti ada masalah pada diri kita. Dan mungkin masalahnya adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah orang-orang yang beriman itu memperhatikan, mempelajari, menghayati, merenungkan apa yang ada dalam Al-Quran, ataukah hati-hati mereka telah terkunci? Mungkin ini yang menjadi penyebab hati-hati kita ini. Ketika di bulan Ramadan, Al-Quran biasa saja kita melihatnya, dia akan tersusun rapi di rak-rak masjid. Kalaupun kita mengambilnya, maka kita akan mengambilnya di 10 hari pertama. 10 hari kedua mulai kita menjaga jarak. 10 hari terakhir harusnya kita lebih dekat dengan Al-Quran. Tapi kita melihat realita kebanyakan kaum muslimin, bukan masjid yang penuh, tapi pasar dan mal-mal mulai penuh. Di sini Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir Allah makin memberikan promo, diskon, obral besar-besaran. Ternyata itu juga tidak memberikan pengaruh pada diri seorang muslim dan muslimat. Dia tetap memilih, atau mereka tetap memilih apa yang disediakan di mall dari promo yang ada, waliyadzubillah.
Makanya Allah mengatakan am'ala qulubin aqfaluha, ataukah hati kita ini sudah terkunci oleh fitnah dunia, hati kita terkunci oleh fitnah syahwat, ataukah hati kita terkunci tidak mempelajari Al-Quran karena banyaknya dosa yang kita perbuat, atau sudah kita jadikan maksiat itu seperti makanan dan minuman kita sehari-hari, sehingga kalaupun kita diberikan kehidupan di bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, kita tidak mengindahkan, kita tidak mempelajari apa yang ada dalam Al-Quran. Sehingga ketika di bulan Ramadan, ketika tarawih, baik itu setelah Isya ataupun masjid mengadakan tarawih di tengah malam, ketika imam menangis dengan bacaannya, makmum mengantuk dengan kondisinya. Ketika imam sangat menghayati dengan bacaannya, makmum di belakang bosan dengan bacaan imam. Kita dapati imam yang ada kurang merdu apa suaranya. Fasilitas yang disediakan oleh DKM masjid masih kurang apanya. Dari karpetnya, AC-nya. Apakah kita harus membawa pasir untuk kita benar-benar menghayati solat sebagaimana solatnya Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat? Tidak. Karena memang masalahnya bukan pada Al-Qur'annya, tapi hati kita yang benar-benar jauh dari Al-Qur'an. Allah jadikan 1 bulan penuh untuk kita lebih dekat kepada Allah. Setelah Allah berikan kita begitu banyak di 11 bulan yang lain dengan urusan dunia, ternyata kita di 1 bulan itu juga masih sibuk dengan urusan dunia. Masih kita ditipu, dibohongi dengan hawa nafsu dan syahwat kita. Sehingga apapun yang kita dengar dari bacaan Al-Quran, apapun yang kita dengar dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, itu benar-benar tidak menggerakkan hati, pikiran kita. Seharusnya orang yang benar-benar mempelajari Al-Quran, dia akan merasakan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman yang sebenarnya apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bergetar hatinya, ada rasa takut pada dirinya, ada rasa mawas diri, khawatir. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memanggil raja dari semua raja di dunia maupun di akhirat. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, bertambah keimanannya, bukan bertambah ngantuknya, bertambah bosannya, bertambah menghayalnya. Maka ini menjadi PR kita bersama, bahwa tadabbur Al-Quran itu level yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain kita membacanya, membaca Al-Quran baik, akan tetapi kita katakan sekali lagi, itu belum cukup bagi seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang mentadabbur Al-Quran, dia akan mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah Nabi Musa dengan kaumnya, yang para ulama menyebutkan hampir-hampir Al-Quran ini khusus untuk Nabi Musa, pada Allah turunkan untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Dengan kita mentadabbur Al-Quran, kita akan mengetahui bagaimana perjuangan Nabi Nuh, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan kaum Nabi Nuh, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan azab kepada kaum Tsamud dan kepada kaum 'Ad, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan menenggelamkan Qarun. Dengan tadabbur, ketika imam membaca tentang keindahan-keindahan surga, maka kita akan merindukannya. Itu dengan tadabbur. Ketika imam membaca azab-azab neraka, maka kita akan khawatir, kita akan takut. Bagaimana muncul itu semua? Dengan mentadabbur Al-Quran. Kita baca maknanya, sekalipun itu terjemahan. Kita baca tafsirnya, sekalipun itu terjemahan.
Sehingga apa yang dibacakan oleh imam kita bisa menghayatinya. Apa yang kita baca dan kita dengar dengan sendiri kita bisa merenungkannya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangat keuntungan yang sangat besar apabila seorang hamba tidak hanya membaca Al-Quran dan dia cukupkan di situ saja, akan tapi dia mentadabbur makna-makna yang ada di dalamnya, tafsir yang ada di dalamnya. Dan subhanallah, kita hidup di zaman yang semua hal Allah mudahkan. Di HP kita akan dapat aplikasi Al-Quran lengkap dengan artinya, lengkap dengan tafsirnya, ada dengan bahasa Indonesia, bahasa kita ada. Tinggal kembali kepada diri kita, apakah kita akan terus seperti ini dengan Al-Quran sehingga kita makin jauh dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala sekalipun kita berada di bulan yang penuh keberkahan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada diri anak pribadi dan kaum muslimin dan muslimat semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di bulan yang penuh keberkahan ini, di bulan Ramadan, Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang perhatian dengan Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita dengan senantiasa kita mempelajari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.